Inilah sebuah kisah kejadian kejam gerombolan FDR PKI terhadap para ulama dan para santri Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang terjadi pada tahun 1948. Kisah ini merupakan hasil dari wawancara salah satu saksi sejarah yang tertulis dalam sebuah buku yang bertajuk Banjir Darah, Kisah Nyata Aksi PKI Terhadap Kiai, Santri, dan Kaum Muslimin, karya Anab Afifi dan Tawaf Zuharon yang terbit pada tahun 2020. Pondok Pesantren Darussalam Gontor yang terletak di wilayah Ponorogo, Jawa Timur ini merupakan pondok modern yang didirikan oleh Kiai Sulaiman Jamaluddin. Pesantren yang berdiri pada tahun 1926 ini telah mencetak karakter pemimpin-pemimpin umat Islam di Nusantara, seperti Kiai Haji Idam Khalid sebagai Ketua PBNU periode tahun 1956 hingga tahun 1984, Din Samsuddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode tahun 2005 hingga tahun 2015, budayawan MH Ainun Najib sekaligus pemimpin jamaah Ma'iyah di berbagai tempat, dan masih banyak tokoh Islam lainnya. Namun, di balik kesuksesan pesantren Gontor yang telah mencetak para pemimpin-pemimpin muslim ini, ternyata tidak lepas dari sasaran kekejaman tentara FDR PKI. Saat FDR PKI yang melakukan pemberontakan sejak bulan September 1948, pesantren Darussalam Gontor ini dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sahal dan Kiai Haji Imam Zarkasi. Tahun 1948, saat mendengar kabar bahwa FDR PKI telah melakukan penghabisan terhadap sejumlah tokoh agama di beberapa pesantren di Jawa Timur, seperti Kiai Imam Mursyid di Takran, Kiai Dimyati Termas Pacitan, dan lain sebagainya, membuat para pengasuh pondok pesantren Gontor semakin was-was dan dirundung rasa cemas yang berkepanjangan. Suasana yang semakin tegang dan tidak menentu ini membuat pondok pesantren Gontor meliburkan semua kegiatan pondok dan memulangkan para santrinya agar tetap aman. Namun, sementara itu, banyak santri yang rumahnya jauh dari pesantren hanya bisa terdiam di pondok. Sementara para santri senior melakukan penjagaan ketat. Akibat pemberontakan FDR PKI yang telah melakukan berbagai aksi teror dan kekejaman di berbagai tempat, membuat banyak santri yang tetap berdiam di pondok tidak mendapat kiriman dari orang tuanya. Untuk tetap bertahan di tengah situasi yang berbahaya ini, membuat Nyai Satikah yang merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Sahal sampai rela menjual perhiasan untuk biaya hidup para santri-santrinya. Seiring berjalannya waktu, lambat laun, kabar mencekam kedatangan gerombolan FDR PKI sampai ke telinga orang-orang yang berada di pesantren Darussalam Gontor. Ternyata, rombongan tentara FDR PKI sudah sampai di daerah Jabung atau daerah sebelah barat Gontor. Hanya menunggu beberapa jam saja, maka pasti akan tiba di Gontor. Kabar kedatangan FDR PKI membuat Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi menanggapinya dengan sangat serius dengan merundingkan dengan para santri senior
tentang kedatangan FDR PKI. Akhirnya ditetapkan bahwa untuk melawan FDR PKI yang memiliki senjata yang lengkap sangatlah tidak mungkin. Bahkan akan mengakibatkan banyaknya santri yang menjadi korban. Satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah menyelamatkan diri dengan cara mengungsi. Namun, dalam perundingan dengan suasana yang sangat mencekam ini, Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi memilih tidak mau mengungsi karena mereka merasa harus bertanggung jawab terhadap 200 santri. Namun, karena bujukan salah satu santri senior yang bernama Ghazali Anwar, akhirnya Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi mau menemani para santri untuk mengungsi. Tetapi menurut kedua kiai ini, yang ikut mengungsi hanyalah bagi yang berusia besar saja. Bagi santri yang berusia kecil dititipkan sementara di rumah-rumah penduduk. Setelah itu, diaturlah perjalanan hijrah atas inisiatif para santri senior yang ingin mengungsikan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi ke timur ke arah Gua Kusumo atau di daerah Suren beserta keluarganya. Dengan adanya usulan dari para santri senior, Kiai Zarkasi dan Kiai Sahal dibantu kakak tertua beliau berdua, yaitu Kiai Haji Rahmat Sukarto, tengah berembuk untuk menyelamatkan para santri dan pondok. Sebenarnya, para pengasuh pondok pesantren Darussalam Gontor ini tidak peduli dengan nasib mereka sendiri. Yang mereka pikirkan adalah nasib para santri. Namun, di tengah perundingan yang tengah berlangsung dalam suasana yang sangat mencekam ini, ketegangan semakin bertambah ketika Kiai Zarkasi dan Kiai Sahal berdebat siapa salah satu kiai yang tetap tinggal di pondok. Sudah Pak Sahal, Anda yang berangkat mengungsi dengan para santri. Yang diketahui Kiai Gontor itu ya Anda, biar saya yang menjaga pesantren. Tidak mungkin mereka akan mengenal saya, kata Kiai Haji Imam Zarkasi kepada Kiai Sahal. Mendengar kalimat Kiai Zarkasi, Kiai Sahal yang merupakan kakak dari Kiai Zarkasi malah gantian menyanggah. Tidak, bukan saya yang harus mengungsi, tapi kamu Zar. Kamu lebih muda, ilmumu lebih banyak. Pesantren ini lebih membutuhkan kamu daripada saya. Saya sudah tua, biar saya hadapi PKI-PKI itu. Di tengah perdebatan antara Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi, pada akhirnya diputuskanlah bahwa Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi ikut mengungsi. Sementara untuk penjagaan pondok pesantren Darussalam Gontor ini diberikan kepada Kiai Haji Rahmat Sukarto yang merupakan Lurah Desa Gontor sekaligus Imam Jumatan di Gontor. Kiai Haji Rahmat Sukarto ditemani beberapa orang santri. Dua di antaranya akan menyamar menjadi Kiai Zarkasi dan Kiai Ahmad Sahal. Waktu terus berputar, hingga pada akhirnya ketika para kiai belum sampai melakukan pengungsian, ternyata pesantren Gontor sudah disambangi utusan PKI yang membawa sepucuk surat. Isi surat itu adalah perintah dari pasukan PKI Muso agar seluruh warga pesantren Gontor tidak meninggalkan tempat. Jika sampai meninggalkan tempat, maka akan terjadi bencana besar yang dibuat oleh para tentara PKI Muso. Sontak, Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi yang menerima surat itu hampir saja mengurungkan niatnya untuk pergi mengungsi. Namun, karena bujukan para santri senior, akhirnya Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, dan rombongan santri tetap berangkat untuk pergi mengungsi ke arah timur menuju Gua Kusumo atau yang kini lebih dikenal dengan Gua Sahal di Trenggalek. Dengan untayan air mata karena meninggalkan pondok tercinta, saat itulah
tercetuslah ucapan dari Kiai Sahal, "Labuh bondo, labuh bahu, labuh pikir, lek perlu sak nyawani pisan," yang artinya korban harta, korban tenaga, korban pikiran, jika perlu nyawa sekalian akan aku berikan. Jarak yang harus ditempuh rombongan para kiai dan para santri menuju tempat pengungsian bukan terbilang dekat dengan kondisi jalan yang sangat buruk saat itu. Namun, semangat para kiai dan para santri untuk menyelamatkan diri memang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, sehari setelah Kiai Sahal, Kiai Zarkasi, dan santri-santri melakukan perjalanan menuju tempat pengungsian, para gerombolan FDR PKI datang ke Gontor. Mereka langsung bertindak ganas dengan menggeledah seluruh pesantren Gontor. Hampir di setiap ruas jalan menuju pesantren Gontor sudah dikepung PKI. Mereka mencegat setiap orang dan kendaraan yang lewat untuk diperiksa. Sejumlah kendaraan berbendera merah bergambar palu arit hilir mudik tiada henti. Perkampungan di sekitar pondok pun diperiksa secara detail oleh gerombolan FDR PKI. Di tengah pergerakannya, pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, para FDR PKI mulai menyerang pondok pesantren Darussalam Gontor. Sejumlah letusan senjata mewarnai ketegangan di beberapa tempat. Gerombolan FDR PKI sengaja memancing dan menunggu reaksi orang-orang di dalam pondok. Namun, setelah tidak ada reaksi, mereka berkesimpulan bahwa Pondok Gontor sudah dijadikan markas Tentara Republik. Tidak berselang lama, disusul rombongan lain dari arah utara, mereka akhirnya menyerbu ke dalam pondok dari arah timur pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tidak lama kemudian, datang lagi rombongan penyerang dari arah barat. Jumlah gerombolan FDR PKI yang mengepung pesantren Gontor kala itu sekitar 400 orang. Di lain sisi, dengan mengendarai kuda putih, pimpinan tentara FDR PKI berhenti di depan rumah pendopo Lurah Rahmat Soekarto. Mengetahui kedatangan tamu, Lurah Rahmat Soekarto yang merupakan kakak kandung Kiai Zarkasi dan Kiai Sahal menyambut tamunya dengan ramah serta menanyakan maksud dan tujuan mereka. Tanpa turun dari kuda, tentara PKI ini langsung mencecar Lurah Rahmat Soekarto. Pertama, kami datang untuk menemui pimpinan pondok. Kedua, kami mohon diizinkan untuk memeriksa seluruh isi pondok. Sergahnya dengan kasar kepada Lurah Soekarto. Mendengar pertanyaan itu, Lurah Rahmat Soekarto kemudian menjelaskan bahwa pimpinan pondok tidak ada di tempat. Para pimpinan pondok sedang mengantar sebagian santrinya untuk pulang ke rumah masing-masing. Ketika mendengar jawaban Lurah Rahmat Soekarto, pimpinan gembong PKI ini menyesalkan keputusan para pimpinan pondok. Padahal sebelumnya telah dikirim sepucuk surat agar para pimpinan pondok dan para santri tidak boleh meninggalkan pondok. Akhirnya, gerombolan FDR PKI kemudian meninggalkan rumah lurah dan nekat masuk ke tempat tinggal santri, lalu berteriak-teriak mencari Kiai Gontor. "Endi Kiai ini? Kon ngadepi PKI kene? Asu kabeh!"
Karena tidak ada sahutan, mereka pun mulai merusak pesantren. Gubuk-gubuk asrama santri yang terbuat dari bambu dirusak oleh gerombolan FDR PKI. Kasur-kasur dibakar, buku-buku santri dibakar habis. Peci, baju-baju santri yang tidak terbawa, mereka bawa ke pelataran asrama. Mereka menginjak-injak dan membakar sarana peribadatan, berbagai kitab dan buku, termasuk beberapa kitab suci Al-Quran, mereka injak dan mereka bakar dengan sangat kejam. Setelah para gerombolan PKI mengobrak-abrik seisi asrama pesantren Gontor, gerombolan FDR PKI pun kembali ke rumah Lurah Rahmat Soekarto, lalu berusaha masuk ke rumah Kiai Haji Rahmat Soekarto atau pendopo sekaligus rumah Trimurti Kiai Gontor sambil teriak-teriak dengan sangat kasar. "Endi lurae, gelem melu PKI pora, lek ra gelem dibleh sisan neng kene." Yang artinya, mana lurahnya? Mau ikut PKI atau tidak? Kalau tidak mau masuk anggota PKI, kita sembelih sekalian di sini. Namun, hal aneh terjadi. Para gerombolan FDR PKI tidak bisa masuk ke pendopo. Seakan-akan di depan para gerombolan FDR PKI terdapat tembok besar yang menghalanginya untuk masuk. Sungguh aneh, seakan-akan terdapat kesaktian Kiai Haji Rahmat Soekarto yang menjadi jangkar awal menjaga pondok. Beliau dikenal punya kemampuan ilmu batin yang mumpuni. Kiai Haji Rahmat Soekarto ini tidak mengizinkan rumah tinggal Trimurti atau sebutan untuk 3 pendiri pondok Gontor diacak-acak oleh PKI. Dengan kuasa Allah, gerombolan FDR PKI itu seakan-akan membentur dinding kokoh tidak terlihat. Mereka saling dorong untuk masuk pendopo tanpa dinding. Di lain sisi, Kiai Haji Rahmat Soekarto terdiam dalam zikirnya memohon keselamatan Gontor dan para santrinya agar selamat dari serangan PKI. Dengan kondisi yang sangat mencekam itu, para PKI justru semakin beringas. Bahkan mereka mengacung-acungkan celurit dan cangkul, namun tetap tidak bisa menembus barikade atau pagar goib yang ada di pendopo. Saat gerombolan FDR PKI yang tengah berusaha untuk masuk ke dalam pendopo, tidak berselang lama, Laskar Hizbullah, pasukan pimpinan Kiai Haji Yusuf Hashim dan pasukan Siliwangi datang dan mengusir para gerombolan FDR PKI. Karena serbuan militer Indonesia, para gerombolan FDR PKI lari tunggang langgang dan meninggalkan pesantren Gontor yang telah porak-poranda akibat ulah kebiadaban PKI. Seiring berjalannya waktu, setelah berbagai perundingan yang sudah disepakati, akhirnya pada pagi buta, selepas lantunan zikir subuh, bersamaan dengan embun pagi yang mulai membasahi ranting-ranting dedaunan, rombongan Kiai Sahal, Kiai Zarkasi bersama para santri melakukan perjalanan ke tempat pengungsian. Mereka melakukan perjalanan dengan rute yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam satu kali jalan, dilakukan secara bergantian berpasangan 2 orang. Dengan memakai pakaian rakyat biasa agar tidak dikenal sebagai kiai, para rombongan melakukan perjalanan yang sangat panjang. Dalam perjalanan itu, sekitar 70 orang termasuk Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi. Dalam pengungsian ke Trenggalek menuju jalur utara ini,
Semua orang harus berjalan dari kampung ke kampung melewati jalan setapak, kemudian baru melewati pegunungan. Dalam perjalanan yang dilakukan oleh rombongan Kiai Sahal ini, tidak lama kemudian sampailah para rombongan di puncak Gunung Soko. Selama melewati Gunung Soko hingga Desa Ngadirejo, semuanya tampak aman-aman saja. Namun, secara tidak terduga ketika memasuki di Pedukuhan Gurik, tiba-tiba rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi dikejutkan oleh suara kentongan disertai hiruk-pikuk para santri yang berjalan di depan. Ternyata rombongan pengungsi dicegat dan disekap gerombolan FDR PKI. Segerombolan orang yang bersenjata golok, tombak, bambu runcing, dan sabit ternyata telah mengepung rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi. Mereka adalah golongan warokan PKI. Dengan nada kasar dan bengis, mereka menginterogasi rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi untuk mengetahui asal-usul rombongan Kiai Sahal hingga memaksa rombongan Kiai Sahal untuk mengaku dari tentara Hizbullah. Bahkan dalam interogasi itu terjadi berbagai perdebatan. Kala itu rombongan Kiai Sahal mengaku sebagai pelajar biasa. Akibat perdebatan itu, terjadi ketegangan antara FDR PKI dan santri Gontor. Bahkan, hampir terjadi kekerasan. Dalam suasana tegang ini, Kiai Sahal meyakinkan dengan pelan dan tekun bahwa rombongan ini bukanlah tentara, melainkan murni pelajar. Akhirnya, sedikit demi sedikit, para FDR PKI mulai melunak. Baiklah, sementara ini kalian semua tidak akan saya apa-apakan. Namun, kalian semua kami tahan untuk menunggu proses lebih lanjut. Pondok Gontor akan kami geledah. Sekiranya keterangan kalian bertentangan dengan kenyataan yang ada di pondok, maka kalian akan merasakan sendiri akibatnya. Ancam salah satu tentara PKI. Untuk menghindari bentrok, Kiai Ahmad Sahal menyanggupi semua permintaan dari para tentara PKI. Akhirnya, para kiai dan para santri ditahan oleh gerombolan FDR PKI dengan berpindah-pindah tempat. Bahkan, rombongan Kiai Sahal dan Kiai Zarkasi disiksa dengan berbagai interogasi oleh FDR PKI. Namun, hal yang tidak terduga terjadi.